211 Perubahan situasi. Menatap hutan ungu di depannya, Sun Long terkejut sejenak. Memalingkan kepalanya ke samping untuk melihat Liu Mei, dia pun memperhatikan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu benar-benar hutan yang menyerupai alam mimpi. Begitu mereka mencapai pintu masuk hutan, Sun Long menempatkan Raja Macan Tutul bersayap perak di dalam batu waktu bersama si hitam kecil, sebelum dia dan Liu Mei masuk ke dalam dengan berjalan kaki. Lagi pula, ini adalah latihan untuk mereka berdua, dan memiliki binatang sihir tingkat tinggi seperti macan kumbang hitam, akan membuat binatang lain di sekitarnya takut untuk keluar dari sarang mereka. Liu Mei tidak terkejut saat melihat macan kumbang hitam menghilang. Karena dia telah melihat si hitam kecil muncul dan menghilang kemarin, dia mengerti bahwa kedua binatang buas itu selalu berada di dekatnya dan Sun Long. Setelah melihat sekelilingnya, Sun Long mulai berjalan ke arah barat daya. Dari misi yang telah mereka terima, dia mengetahui lokasi umum, hiena bertaring api, peringkat 3 dan buah pemanas meridian. Saat mereka berjalan melewati hutan, Sun Long dan Liu Mei bertemu dengan banyak binatang ajaib yang menyerang mereka di jalan. Untungnya, karena mereka masih di pinggiran, bahkan binatang sihir terkuat pun tidak melampaui peringkat awal 3. Berjalan menelusuri hutan ini bagaikan berjalan-jalan menyegarkan bagi Liu Mei dengan kultivasinya yang masih pada tingkat 6 tingkat surga, karena tidak ada binatang ajaib yang dapat menimbulkan bahaya sekecil apapun kepadanya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri untuk menghadapi binatang ajaib di sekitar mereka. Sambil melambaikan pedang biru 4 musim, dia dengan mudah mengalahkan para binatang buas, sementara mereka berdua berjalan semakin jauh ke dalam hutan. 1 jam kemudian, Sun Long dan Liu Mei telah tiba di kaki sebuah gunung kecil. Sun Long mengaktifkan jam pasir raja bersama dengan mata emasnya, tetapi dia masih membiarkan Liu Mei memimpin. Dia tahu bahwa dengan kultivasinya yang telah mencapai peringkat awal 9 tingkat surga, binatang ajaib apapun yang berada di bawah peringkat awal 4 tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Dia memperkirakan, dengan tubuh abadi rajanya yang berada di tengah-tengah tahap ketiga, bahkan jika dia membiarkan binatang tingkat 3 menengah menyerangnya dengan bebas, itu tetap tidak akan menimbulkan bahaya sedikit pun pada tubuhnya. Sun Long dan Liu Mei tidak bertemu dengan binatang ajaib apapun saat mereka mendaki gunung. Ketika mereka sampai di dekat puncak gunung, di antara pepohonan ungu, Sun Long melihat 2 binatang berbulu coklat tengah menjaga pohon besar berwarna merah tua. Pohon merah tua itu menonjol di antara pohon-pohon lain di sekitarnya. Tidak hanya lebih tinggi dari yang lain, tetapi warnanya yang merah terang juga sangat menarik perhatian. Buah merah tunggal tumbuh di salah satu cabang pohon, yang langsung dikenali Sun Long sebagai buah pemanas meridian, peringkat 4. Setelah dimurnikan menjadi pil, buah pemanas meridian dapat memperbesar ketebalan meridian dalam tubuh seorang kultivator, sehingga ki mereka mengalir lebih cepat di dalam tubuh mereka. Melihat 2 binatang ajaib yang menjaga pohon merah, Sun Long memperingatkan Liu Mei. Meier, Dao Es milikmu tidak akan efektif melawan hiena bertaring api. Gunakan pedangmu untuk melawan mereka, tetapi berhati-hatilah. Gigi mereka juga akan mengeluarkan racun api ke udara, dan begitu kau menghirupnya, kau akan merasakan indramu menjadi tumpul. Liu Mei menganggukkan kepalanya pada Sun Long saat dia mengerti apa yang ingin dikatakannya. Sambil melambaikan tangannya, dia mengeluarkan botol pil yang berisi pil antitoksin tingkat 3 yang telah disempurnakan Sun Long sebelum dia menelan salah satunya. Dengan cara itu, bahkan jika dia menghirup racun di udara, pil itu akan tetap melindungi tubuhnya. Sun Long menganggukkan kepalanya saat dia melangkah mundur, memberi kesempatan pada Liu Mei untuk bertarung melawan 2 hiena bertaring api, tingkat menengah 3. Biasanya, seekor binatang ajaib tingkat menengah 3 setidaknya akan sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat, daripada seorang kultivator tingkat surga tingkat 6 rata-rata. Akan tetapi, karena Liu Mei berkultivasi dengan teknik kultivasi Sein tingkat rendah, Sun Long tahu bahwa ki-nya lebih murni daripada kultivator normal yang berada pada level yang sama dengannya. Selain itu, dengan pedang biru 4 musim, serta kemahirannya dalam menggunakan pedang, Sun Long yakin bahwa Liu Mei akan mampu menang melawan 2 hiena bergigi api, tingkat menengah 3. Liu Mei mengedarkan sigil cahaya bulan, saat embusan angin tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Sun Long telah mengajarkannya langkah-langkah Gale, dan meskipun Liu Mei baru mencapai peringkat pertama,
langkah itu masih meningkatkan kecepatannya sedikit demi sedikit. Kedua, hiena bertaring api, itu langsung merasakan aura seorang kultivator tingkat surga tingkat 6, saat mereka menoleh untuk melihat ke arah Liu Mei. Melihat wanita muda berkerudung putih yang berlari ke arah mereka, kedua hiena itu menggeram mengancam, sebelum salah satu dari mereka melompat ke udara ke arahnya. Liu Mei tidak mundur begitu dia melihat, hiena bergigi api, tingkat menengah 3 mengacungkan taringnya ke arahnya. Sebaliknya, dia menebas ke depan dengan pedang biru 4 musim, menimbulkan hembusan angin yang dipenuhi pecahan es. Pecahan-pecahan es itu langsung hancur berkeping-keping karena panas yang dipancarkan gigi hiena bertaring api. Namun, Liu Mei tidak menyerah. Dia telah berlatih gerakan pedangnya berkali-kali sendirian di masa lalu. Tebasan pedangnya yang berulang-ulang dengan cepat membuat hiena bertaring api itu bertahan. Hiena lain yang tengah mengawasi buah pemanas meridian menatap Liu Mei dengan mata dingin, dan setelah mengamati sekelilingnya beberapa kali, ia pun menyerang wanita berkerudung putih itu. Bertarung melawan dua hiena bertaring api, peringkat menengah 3, Liu Mei segera mendapati dirinya dalam posisi kalah, karena ia dengan cepat ditekan oleh dua binatang ajaib. Namun, meskipun ditekan, dia masih mampu mempertahankan diri terhadap serangan kedua binatang ajaib itu. Saat pertarungan berlanjut, Liu Mei mulai melepaskan diri dari posisi kalahnya. Meskipun dia tidak menang, dia sekarang mampu bertahan menghadapi serangan gabungan para hiena. Lebih dari 1 jam berlalu seperti ini, saat Liu Mei akhirnya mulai menguasai pertarungannya. Di balik kerudung putihnya, ada senyum cemerlang di wajahnya, saat dia bisa merasakan seni pedangnya meningkat di bawah tekanan para hiena. Hanya di bawah tekanan seseorang dapat benar-benar melampaui batasnya. Akhirnya, 2 jam kemudian, pedang biru 4 musim, milik Liu Mei menusuk mata hiena pertama, dan terus sampai ke otaknya. Binatang sihir tingkat menengah 3 itu langsung roboh ke tanah. Kurang dari 10 menit berlalu sejak saat itu, dan segera, Liu Mei pun membereskan binatang ajaib kedua. Ini adalah kedua kalinya Liu Mei harus bertarung sendirian sejak dia dan Sun Long datang ke benua bintang malam, namun, tekanan dari dua binatang sihir tingkat menengah 3 jauh lebih tinggi daripada tekanan yang diberikan oleh anggota serikat tingkat rendah dari Serikat Pedang Hitam kepadanya di masa lalu. Ini adalah pertarungan di mana dia benar-benar ditekan keras sebelumnya, yang memungkinkan dirinya menjadi lebih kuat dengan cara ini. Sun Long pun menyunggingkan senyum di wajahnya, menyaksikan Liu Mei berhadapan sendirian dengan dua binatang ajaib tingkat menengah 3 yang menyerangnya. Akan tetapi, saat Liu Mei mulai bergerak menuju buah pemanas meridian, mata Sun Long memancarkan cahaya biru, sementara ekspresi jelek tiba-tiba muncul di wajahnya. 212 burung Spellsinger peringkat 5. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long segera menggunakan kedipan mata dan muncul di hadapan Liu Mei, sebelum ia memanggil macan kumbang hitam dan juga si hitam kecil. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Mei, dia lalu berkata dengan cemas. Teruslah fokuskan pandanganmu ke punggungku. Apapun yang terjadi, jangan berhenti menatap punggungku. Liu Mei tertegun saat mendengar kata-kata Sun Long, ketika tiba-tiba, nada dengungan terdengar dari kedalaman gunung. Gunung kecil itu mulai bergetar, dan tak lama kemudian, ia terbelah menjadi dua, ketika seekor binatang seperti burung terbang dari kedalaman gunung. Burung itu tingginya 3 meter, dengan paruh berwarna ungu dan mata ungu, sedangkan bulunya yang berwarna merah muda memberikannya keindahan yang tak terlukiskan. Namun, saat Sun Long melihat binatang ajaib ini melalui mata emasnya, dia tahu bahwa situasinya benar-benar buruk. Burung Spellsinger peringkat 5. Sun Long mengerti mengapa si hitam kecil gagal mendeteksi keberadaan binatang ajaib itu di dalam gunung. Begitu binatang ajaib ini tertidur, ia tidak akan memancarkan fluktuasi jiwa, yang akan membuat mustahil bahkan bagi Raja Dao peringkat 9 puncak untuk menemukannya dalam keadaan hibernasi. Biasanya ia akan memilih satu tempat untuk tidur selama 1000 tahun, dan kecuali ia lapar, ia tidak akan bangun apapun yang terjadi. Namun, Sun Long juga tahu, bahwa saat burung Spellsinger peringkat 5 mendeteksi manusia dalam keadaan lapar, ia akan segera bangun dan mencoba melahap mereka. Liu Mei tidak mengerti mengapa Sun Long memanggil si hitam kecil dan macan kumbang hitam untuk menghadapi binatang ajaib ini, tetapi melihat ekspresi serius di wajahnya, dia pun mengerti, bahwa pasti ada sesuatu yang lebih penting dari binatang ajaib ini daripada apa yang terlihat.
Si hitam kecil melayang di udara di depan Sun Long, sementara tubuhnya memancarkan keagungan seekor naga. Awalnya dia tampak tidak peduli, tetapi saat dia melihat burung, Spellsinger, peringkat puncak 5, naga hitam itu berbalik menatap Sun Long terlebih dahulu, sebelum tubuhnya meledak dengan aura binatang ajaib peringkat puncak 5. Sebaliknya, macan kumbang hitam telah melebarkan sayapnya yang berwarna perak dan bersinar dengan cahaya terang, sambil menunggu perintah Sun Long. Asal Sun Long menyuruh si hitam kecil dan macan kumbang hitam untuk menyerang binatang ajaib di depan mereka, mereka akan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Namun, tatapan mata Sun Long tampak serius, tetapi dia tidak memberi perintah apapun. Bagaimanapun, burung Spellsinger berbeda dengan kebanyakan binatang ajaib lainnya. Ia selalu menyerang dengan cara bernyanyi, dan sekali ia mulai, semua orang di sekitarnya akan terkena dampaknya, sedangkan nyanyiannya akan langsung menyerang jiwa targetnya. Sun Long tidak berpikir sejenak pun bahwa si hitam kecil akan kesulitan melawan dan membunuh burung Spellsinger. Ia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan naga hitam itu. Apa yang ditakutkannya adalah burung itu memilih untuk bertarung dalam keadaan lapar. Lagi pula, begitu nyanyian dimulai, si hitam kecil tidak punya cara untuk melindungi jiwa Sun Long dan Liu Mei. Semoga saja burung itu ditakuti oleh si hitam kecil dan si macan kumbang hitam. Kalau tidak, Sun Long berpikir dalam hati sambil mengamati tindakan burung merah muda itu. Burung Spellsinger, peringkat 5 merasakan sedikit rasa takut merayapi dirinya saat merasakan aura mengerikan dari naga hitam. Lagi pula, naga adalah raja di antara binatang ajaib lainnya, dan aura mereka membawa sejumlah penekanan sekaligus ketakutan bagi binatang ajaib lainnya. Pada saat yang sama, macan kumbang hitam itu pun melepaskan auranya sendiri, sehingga memberi tekanan lebih jauh pada burung itu. Burung Spellsinger menatap ke arah dua binatang ajaib peringkat puncak 5 di depannya, dengan rasa takut yang tak terpendam, tetapi saat tatapan matanya menyapu tubuh Sun Long dan Liu Mei, naluri lapar alaminya muncul kembali. Itu adalah rasa lapar versus rasa takut. Burung Spellsinger merasa takut dan tidak ingin bertarung melawan naga hitam dan Raja Macan Kumbang bersayap perak, tetapi ia juga lapar. Lagi pula, memburu dan membunuh manusia atau binatang ajaib di sekitarnya setelah ia bangun, adalah sesuatu yang terukir dalam di jiwanya. Ini juga merupakan bagian dari kebanggaannya sebagai binatang ajaib peringkat puncak 5. Burung itu juga percaya, bahwa dalam hal jiwanya sendiri, baik macan kumbang hitam maupun naga yang menakutkan bukanlah tandingannya. Selama mereka linglung bahkan untuk sedetik saja, ia pasti bisa menyambar dua manusia yang ada di belakang mereka dan pergi. Sun Long memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat kegembiraan di mata ungu, burung Spellsinger, dan melihat ke arah Little Black serta macan kumbang hitam. Dia kemudian berkata dengan serius, "Bunuh itu." Si hitam kecil segera mengepakkan sayap hitamnya yang megah satu kali, dengan cepat menutup 2/3 jarak antara dirinya dan burung Spellsinger dalam sekejap. Sayap perak macan kumbang hitam yang bersinar dengan cahaya terang membelah udara, saat ia juga terbang menuju burung merah muda itu. Mata burung Spellsinger, peringkat puncak 5 dipenuhi rasa takut sekaligus kegembiraan saat ia tiba-tiba membuka paruhnya yang berwarna ungu. Sebelum Little Black sempat menutup jarak di antara mereka, suara merdu terdengar dari burung Spellsinger. Kedengarannya seperti nada dengungan lembut yang menyejukkan hati seseorang, namun, di saat yang sama, terdengar pula seperti melodi memikat yang akan memikat jiwa seseorang. Suara itu langsung menyebar, dari burung Spellsinger, ke si hitam kecil, lalu ke macan kumbang hitam, dan akhirnya mencapai jiwa Sun Long dan Liu Mei. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, si hitam kecil merasa takut, saat dia menoleh untuk melihat tuannya yang kini memiliki pandangan linglung di matanya. Di bawah tatapan mata naga hitam yang ketakutan, tubuh Sun Long yang sedang memeluk Liu Mei, langsung ambruk ke tanah. 213 Situasi Sun Long dan Liu Mei. Tubuh naga hitam itu mulai bergetar, sementara aura mengerikan yang menekan segalanya meletus dari tubuhnya. Mata biru dingin Little Black menoleh menatap burung Spellsinger, peringkat puncak 5 yang langsung jatuh ke tanah karena tekanan aura mengerikan ini. Macan kumbang hitam itu linglung kurang dari sedetik, sebelum ia menyingkirkan efek dari burung Spellsinger. Sang macan kumbang buru-buru menoleh ke arah Sun Long dan Liu Mei, dan begitu melihat mereka terjatuh ke tanah, teror dan amarah melintas di matanya.
Macan kumbang hitam sangat setia kepada Sun Long dan Liu Mei. Sun Long adalah tuannya, dan juga membantu macan kumbang itu maju ke puncak peringkat 5, dengan memecahkan masalah internalnya. Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Lebih Baik. Silakan klik tanda pagar, SN Liu Mei Situation _50 kuadriliun 391 triliun 421 miliar 412.240.672 untuk berkunjung. Sebaliknya Liu Mei adalah istri tuannya, dan ia sering berlatih keterampilan pedangnya di halaman, sementara macan kumbang hitam menemaninya. Namun, macan kumbang hitam dapat merasakan aura mengerikan dari belakangnya, saat ia menoleh ke arah naga hitam itu. Burung Spellsinger, ketakutan saat menyadari mata si hitam kecil menatapnya seperti sepotong daging mati. Aura Little Black mulai meningkat, dan segera mencapai puncak absolut peringkat 5. Namun, hal itu tampaknya tidak berhenti, sementara mata biru si hitam kecil masih menatap ke arah burung Spellsinger, yang kini gemetar di tanah. Itu telah gagal memengaruhi jiwa naga hitam, dan naga itu kini menjadi murka. Sang macan kumbang hitam menatap si hitam kecil dengan mata ngeri, sementara aura sang naga terus meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dalam waktu 100 napas, si hitam kecil mengangkat kepalanya ke langit sambil mengeluarkan raungan yang sangat marah. Mengaum, seluruh hutan Dreamland mulai bergetar akibat auman naga hitam itu, ketika gelombang kegelapan kini meluas keluar dari tubuh si hitam kecil. Baik manusia maupun binatang buas yang ada di dalam hutan, ketakutan begitu mendengar raungan yang dahsyat itu. Tiba-tiba, baik manusia maupun binatang ajaib, semua orang yang masih berada di dalam hutan Dreamland mendapati penglihatan mereka berubah gelap total. Kegelapan total tampaknya telah menyelimuti hutan Dreamland dalam sekejap, ketika aura mengerikan meletus dari pinggiran hutan. Semua orang mulai gemetar saat merasakan kekuatan aura ini. Peringkat 6. Binatang ajaib tingkat 6 telah muncul. Sebagai binatang ajaib, dan terlebih lagi seekor naga, si hitam kecil tidak perlu mencoba dan memahami Dao. Dia bahkan tidak perlu menyerap ki di udara untuk berkultivasi. Ia bisa saja maju dengan memakan daging binatang ajaib lain yang kuat. Akan tetapi, saat ia melihat tubuh Sun Long terjatuh ke tanah, si hitam kecil merasa tidak percaya, marah, dan takut menguasainya, semuanya di saat yang bersamaan. Seolah-olah segel tak kasat mata telah rusak di dalam dirinya, saat kegelapan yang mengerikan kemudian menyebar dari tubuh si kecil hitam dan menutupi seluruh hutan Dreamland. Aliran ki yang tak kasat mata dari seluruh hutan dipandu melewati kegelapan pekat, karena semuanya terserap ke dalam tubuh si hitam kecil. Saat naga hitam itu berhasil naik ke peringkat 6, baik macan kumbang hitam maupun burung Spellsinger merasakan ketakutan yang mendalam. Saat kegelapan kembali merasuki tubuh Little Black, burung Spellsinger, peringkat puncak 5 itu langsung berusaha menekan rasa takutnya. Ia berdiri dengan kedua kakinya dan mengepakkan sayapnya, berusaha melarikan diri. Tidak seperti macan kumbang hitam, burung itu tahu bahwa ia bukan sekutu naga hitam. Sebaliknya, Little Black tampaknya merasakan kebencian yang amat sangat terhadapnya. Namun saat ia mencoba mengepakkan sayapnya, burung Spellsinger melihat bayangan raksasa melayang di udara di atasnya. Si hitam kecil menekan dengan cakar hitamnya, dan segera mencengkeram leher burung itu. Naga hitam itu tampak penuh amarah dan kekejaman, dan tanpa ragu-ragu, dia mematahkan leher burung itu. Suara retakan terdengar saat tubuh burung itu jatuh ke tanah, sebelum gumpalan asap putih mencoba keluar diam-diam ke udara. Si hitam kecil menatap gumpalan asap putih itu dengan pandangan dingin, lalu dia mengayunkan cakarnya sekali. Gumpalan putih itu terpotong-potong, sebelum menghilang di udara, di bawah tatapan mata naga hitam dan Raja Macan Tutul bersayap perak. Si hitam kecil lalu mengepakkan sayap hitamnya yang megah, dan dalam sekejap muncul di depan tubuh Sun Long dan Liu Mei. Naga hitam dan Raja Macan Kumbang bersayap perak keduanya terhubung dengan Sun Long dengan jiwa mereka, dan tahu bahwa tuan mereka masih hidup, tetapi jiwanya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Namun, tidak satu pun dari kedua binatang ajaib itu mampu berbuat apa-apa, kecuali menunggu dan berharap Sun Long dan Liu Mei dapat mengatasi rintangan ini. Akan tetapi, ini tetap saja merupakan serangan dari binatang sihir tingkat puncak 5. Sekalipun tidak diarahkan kepada mereka berdua, baik kultivasi dan jiwa Sun Long maupun Liu Mei, tidak cukup kuat untuk menahan serangan seperti itu.
Waktu berlalu sementara Sun Long dan Liu Mei masih pingsan. Mata mereka terpejam, tetapi si hitam kecil dan macan kumbang hitam dapat merasakan situasi Sun Long melalui emosinya. Di dalam pikirannya, Sun Long dapat merasakan seolah-olah jiwanya sedang dipukul berulang-ulang kali. Rasa sakitnya sangat hebat, tetapi anehnya, setelah beberapa saat, Sun Long mulai terbiasa dan tidak lagi merasakan sakit seperti itu. Lagi pula, meskipun serangan, burung Spellsinger, itu bagaikan siksaan jiwa, tingkat dan intensitas rasa sakitnya bahkan tidak mendekati apa yang pernah dirasakan Sun Long dari buku emas di masa lalu. Sedikit lebih dari sebatang dupa waktu telah berlalu ketika Sun Long akhirnya membuka matanya. Setelah mengambil napas beberapa kali untuk menghilangkan rasa sakit yang tersisa, dia segera duduk dan melihat sekelilingnya. Dia melihat si hitam kecil dan macan kumbang hitam, yang sedang menatapnya dengan kegembiraan di mata mereka, lega karena tuan mereka telah bangun. Namun mata Sun Long menyipit, begitu dia melihat kondisi Liu Mei yang berbaring di sebelahnya. Sambil mengangkat cadarnya, dia memperhatikan bahwa bukan saja nafasnya menjadi sangat lemah, tetapi wajahnya telah memucat dari semua warnanya. 214 Kematian Liu Mei. Jantung Sun Long mulai berdetak tidak teratur ketika dia melihat kondisi Liu Mei. Dari napasnya yang melemah, dia mengerti bahwa Liu Mei kemungkinan besar tidak akan selamat. Lagi pula, Sun Long sudah pernah mengalami rasa sakit yang mencabik jiwa dari buku emas di masa lalu ketika jiwanya diperluas secara paksa, tetapi apa yang diderita Liu Mei saat ini, adalah serangan langsung ke jiwanya. Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Lebih Baik. Silakan klik tanda pagar, /395.319.305.330.351 untuk berkunjung. Selain itu, tidak seperti Sun Long, dia bukan seorang alkemis, dan jiwanya tidak jauh lebih kuat dari kultivator biasa. Sun Long menggertakkan giginya, sebelum dia dengan lembut menopang punggung Liu Mei, dan mendudukkannya dalam posisi duduk. Sambil membuka bibirnya dengan tangannya, dia membiarkannya menelan pil penyembuh matahari, peringkat 4 kualitas terbaik. Meskipun pil penyembuh matahari tidak akan berpengaruh pada jiwanya, energi di dalamnya setidaknya akan menyehatkan tubuhnya. Si hitam kecil dan si macan kumbang bersayap perak memperhatikan tuannya yang gelisah, yang membaringkan tubuh Liu Mei sekali lagi, sebelum matanya melihat ke sekelilingnya. Perhatian Sun Long langsung terfokus pada bangkai burung, Spellsinger, yang tergeletak di tanah dengan leher patah, sebelum dia menyuruh Little Black membawanya ke hadapannya. Baik naga maupun macan kumbang hitam tidak mengeluarkan suara apapun, karena mereka membiarkan Sun Long merenungkan apa yang ingin dia lakukan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya, sebelum Sun Long akhirnya memutuskan untuk membedah burung, Spellsinger, peringkat puncak 5. Segera, dengan bantuan Little Black, burung peringkat puncak 5 dipotong menjadi banyak bagian. Sun Long kemudian terdiam sejenak, sembari mencoba memikirkan urutan di mana ia harus menambahkan semuanya. Ia berencana untuk memurnikan pil baru untuk Liu Mei, dengan menggunakan ramuan obat dalam, batu waktu, dan juga bagian terpenting dari burung Spellsinger. Pertama, aku harus menambahkan jantung burung, Spellsinger, dan memurnikannya bersama dengan inti binatang buasnya sebagai bahan obat utama. Bagaimanapun, jantung dan inti binatang buas adalah dua hal dalam tubuhnya yang paling bermanfaat bagi jiwa seorang kultivator. Mereka seharusnya dapat menyehatkan jiwamu dan meringankan rasa sakitmu. Meyer, kau tidak boleh mati. Sun Long kemudian mengeluarkan kuali obatnya, serta lebih dari 20 ramuan obat dari batu waktu. Tangannya memunculkan api saat dia mulai memanaskan kuali alkimia, tetapi setiap momen terasa bagaikan selamanya. Setiap detik berlalu, Sun Long dapat melihat bahwa situasi Liu Mei semakin memburuk. Kalau terus seperti ini, dia tidak akan bisa sampai tepat waktu. Benar, waktunya. Meskipun aku tidak dapat menggunakan domain raja pada Meyer dan memperlambat kemerosotan kondisinya, aku masih dapat menggunakan domain raja kedua pada diriku sendiri. Saat pikiran ini terlintas di benak Sun Long, cahaya biru terang menyelimuti tubuhnya, begitu pula kuali obatnya, sementara aliran waktu di sekelilingnya menjadi beberapa kali lebih cepat daripada dunia luar. Kuali segera dipanaskan ketika Sun Long mulai menambahkan ramuan obat ke dalamnya. Mula-mula ia meletakkan jantung burung, Spellsinger, ke dalam,
bersama selusin herbal tingkat 3 dan 4, memurnikan esensinya di waktu yang sama. Darah ungu dari jantung burung itu dengan cepat menyatu dengan saripati tanaman obat, menciptakan cairan ungu tua. Setelah dia menambahkan semua ramuan obat, Sun Long meletakkan inti binatang peringkat puncak 5 ke dalam kuali, sementara pada saat yang sama, dia meningkatkan suhu api Qi-nya lebih dari 2 kali lipat. Akan tetapi, sebagai inti sihir dari binatang sihir peringkat puncak 5, butuh banyak usaha dan waktu bagi Sun Long untuk menggilingnya hingga ke bentuk paling murni. Inti binatang dari burung Spellsinger akhirnya berubah menjadi bola cairan merah muda, sebelum perlahan mulai menyatu dengan cairan ungu di dalam kuali. Sun Long menghela napas lega saat melihat kedua cairan itu berhasil menyatu menjadi satu. Lebih dari 60% kekuatan spiritualnya telah habis, saat ia memurnikan inti binatang, burung Spellsinger, menjadi cairan merah muda. Namun, bagian yang paling penting baru saja tiba, saat Sun Long menggunakan kekuatan spiritualnya dan mulai mengarahkan cairan ungu muda yang baru terbentuk untuk berputar di dalam kuali. Butiran keringat telah terbentuk di dahi Sun Long, tetapi perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pembentukan pil. Dia tahu bahwa jika dia gagal dalam penyempurnaan pil kali ini, tidak akan ada kesempatan kedua. 1/4 jam telah berlalu di dalam domain Raja Kedua, ketika tutup kuali mulai berdengung. Kegembiraan memenuhi mata Sun Long saat dia melihat pil berwarna merah muda di dalam kuali. Itu adalah pil merah muda yang penuh dengan garis-garis ungu. Sangat disayangkan, karena Sun Long belum berhasil mencapai peringkat 3 di alam roh, kekuatan rohaninya tidak cukup untuk memurnikan bahan obat peringkat 5 seperti inti binatang, burung Spellsinger, dengan baik, sehingga pil di depannya menjadi pil peringkat 5 tingkat menengah, bukan tingkat tinggi atau tingkat atas. Meski begitu, Sun Long tidak merasa kecewa sedikit pun atas hal ini, dia buru-buru berdiri dan menoleh ke arah Liu Mei. Namun, pemandangan di depan matanya membuat tubuhnya merinding. Nafas Liu Mei menjadi sangat lemah hingga bisa padam sewaktu-waktu, seperti nyala lilin yang lemah di hadapan angin kencang. Tangan Sun Long mulai gemetar, tetapi ia tetap membuka bibir Liu Mei sebelum meletakkan pil berwarna merah muda itu ke dalam mulutnya. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia kemudian menuntun pil itu hingga larut menjadi cairan merah muda yang mudah ditelan. Sun Long kemudian menatap Liu Mei dengan tatapan penuh harap di matanya, tetapi ekspresinya dan kedua binatang ajaib itu tiba-tiba berubah. Aura kematian keluar dari tubuh Liu Mei, sementara nafasnya yang sudah lemah hampir terhenti sepenuhnya. 215 tangan kematian. Jantung Sun Long berdetak kencang saat dia melihat Liu Mei yang lemah, tetapi dia tahu, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, selain berharap Liu Mei dapat melewati ini. Akan tetapi, pemandangan di depan matanya tidak membaik sedikit pun, karena aura kematian yang keluar dari tubuh Liu Mei semakin menebal setiap detiknya. Naga hitam dan macan kumbang bersayap perak tetap terdiam saat melihat istri tuannya yang kondisinya semakin memburuk. Pada saat yang sama, di dalam pikirannya, Liu Mei merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah jiwanya sedang dihantam tanpa henti. Pada awalnya, dia masih bisa menahan rasa sakit yang hebat, tetapi seiring berjalannya waktu, intensitas serangan itu secara bertahap meningkat. Itu seperti crescendo yang terus meningkat, yang hanya akan berhenti ketika telah sepenuhnya memusnahkan jiwanya. Kilauan jiwanya berangsur-angsur meredup di bawah serangan tak terhentikan dari burung Spellsinger, sementara Liu Mei dapat merasakan kejernihan pikirannya perlahan-lahan menghilang dari kesadarannya. Adegan yang tak terhitung jumlahnya terputar kembali dalam pikirannya, saat kematian semakin dekat dengan jiwanya. Sekali lagi ia melihat ayahnya yang tegas, yang selalu memasang wajah serius setiap kali berbicara kepadanya. Kenangan masa kecilnya melintas di pelupuk matanya, tetapi sekeras apapun ia berlatih, atau seberapa besar usaha yang ia lakukan, itu tidak pernah cukup baik bagi ayahnya. Liu Mei selalu bisa merasakan kekecewaan yang terukir di mata Liu Jian, karena istri keduanya juga tidak memberinya seorang putra. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang putri, dia tidak akan pernah mengizinkannya menjadi pemimpin sekte. Pemandangan segera berubah, dan Liu Mei melihat ibunya yang cantik berpakaian putih. Meskipun suaminya tampaknya tidak peduli pada putri mereka, Ibu Liu Mei selalu menghujani gadis kecilnya dengan cinta dan perhatian. Ini adalah satu-satunya penyesalan Liu Mei setelah dia memilih meninggalkan sekte awan mengambang ibunya. Dia selalu berencana untuk mengunjunginya di masa depan setelah dia cukup kuat.
Ibu, adegan yang menggambarkan wanita dewasa berpakaian putih segera memudar, dan digantikan dengan seorang pria muda tampan mengenakan jubah hijau. Jenius terhebat dari Sekte Awan Mengambang, saudaranya yang dingin dan sombong, Liu Changpun. Dia masih ingat betapa dia mengidolakan kakak laki-lakinya ketika dia masih muda, sementara semua orang di sekitarnya berkhotbah tentang kejeniusan terbesar dari Sekte Awan Mengambang ini. Ia masih dapat mengingat rasa iri yang juga dirasakannya, setiap kali melihat senyum bangga di wajah ayahnya setiap kali ia berhadapan dengan Liu Changpun. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri, ketika ayahnya sendiri menjauhinya, tetapi malah memuji saudaranya sendiri. Kehidupannya terus terlintas dalam benaknya, saat dia sekali lagi bertemu dengan satu-satunya teman dekatnya di sekte tersebut, Lan Jingjing. Dialah satu-satunya yang berdiri di sisinya ketika dia menolak lamaran tuan muda ketiga dari Sekte Pedang Terbang yang membuat saudaranya marah. Dia juga teringat tuan muda dari keluarga Meng, Meng Sengyi, bersama dengan semua orang lain dari dalam kota yang telah mencoba merayunya, hingga akhirnya keadaan berubah sekali lagi. Panjang G. Bayangan seorang pemuda tampan dan sombong melintas di matanya. Dari persekutuan alkemis di Sekte Awan Mengambang, ke paviliun harta karun, dan akhirnya, di dalam alam Vermilion. Sejak saat itu, mereka berdua selalu bersama, karena mereka menghabiskan 4 bulan berikutnya berdampingan. Sejak saat itu, dia benar-benar mengesampingkan masalah Sekte Awan Mengambang, karena hatinya akhirnya menemukan cinta. Dia teringat senyum lembut Sun Long setiap kali dia menggendongnya, juga punggungnya yang kokoh setiap kali dia duduk di belakangnya di punggung macan kumbang hitam itu. Dan tanpa dia sadari, air mata mengalir di matanya. Cahaya terang kembali bersinar dalam dirinya, memberikan kembali kilau pada jiwa Liu Mei, namun akibat serangan terus-menerus dari burung Spellsinger, cahaya tersebut segera meredup dan hampir padam. Long Ge, apakah ini kematian? Liu Mei dapat merasakan energi hitam mengelilingi jiwanya, mencoba menyeretnya ke kedalaman jurang. Ketika suatu jiwa meninggal, ia akan dibawa ke jurang jiwa, dan akan menjadi makanan bagi jiwa lainnya, atau akan dikirim untuk bereinkarnasi. Ini adalah kematian. Liu Mei merasa seakan-akan ada tangan ilusi yang kuat, yang berbau semacam energi gelap, telah mencengkeram jiwanya erat-erat, perlahan-lahan menyeretnya ke bawah menuju jurang. Sebuah lubang spasial besar telah terbuka di bawah jiwa Liu Mei, yang hanya orang-orang yang dicengkeram tangan kematian dapat melihatnya. Ini adalah jurang kematian. Liu Mei secara naluriah mencoba untuk melawan, tetapi kekuatan jiwanya telah terkuras habis. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan saat dia terseret ke bawah. Namun, sebelum tangan kematian berhasil menariknya ke dalam jurang, sesuatu yang ajaib terjadi. Energi cemerlang berwarna merah muda tiba-tiba muncul dalam ruang spiritual Liu Mei, seakan-akan menyelimuti jiwanya sepenuhnya. Jiwa Liu Mei seolah tiba-tiba menemukan obat mujarab yang kuat dan mulai menyerap energi cemerlang di sekitarnya, sementara jiwanya perlahan mulai mendapatkan kembali kilaunya. Seiring berlalunya waktu, Liu Mei dapat merasakan tangan kematian yang mencengkeramnya dengan erat perlahan mengendur. Mata Sun Long berbinar saat melihat nafas Liu Mei yang mulai stabil. Tak lama kemudian, napasnya mulai menjadi lebih kuat, sementara wajahnya perlahan mendapatkan kembali warnanya. Akan tetapi, yang membuat Sun Long benar-benar bingung adalah aura kematian di sekitar Liu Mei tidak melemah, tetapi malah menguat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya bab 216 Dao Kematian.